Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Hari ini kita membahas tentang pernikahan ya, khususnya bagi ibu dan bapak, bagi suami dan istri. Memang temanya bicara tentang istri yang solehah. Pada saat bicara istri yang solehah, tentu kita nggak bisa lepas dengan suami yang pantas menjadi imam bagi rumah tangganya. Imam yang baik dalam rumah tangga dan istri yang solehah. Bu, Bu, jujur, siapa yang paling sering ngomel-ngomel di rumah, bapak apa ibu? Ibu. Jujur, jujur banget langsung ibu katanya. Biasanya di dalam rumah tangga, entah suami atau istri pernah ada permasalahan. Nah, gak jarang juga belakangan ini kita lihat orang akhirnya mengajukan gugatan perceraian karena ada permasalahannya. Apakah itu karena masalah ekonomi, orang keempat banyak banget, orang ketiga ya, atau hal-hal lain ya. Nah, gimana seandainya ada permasalahan dalam rumah tangga, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana tuntunan dalam Al-Quran? Nah, untuk itu sudah hadir di segmen kedua ini guru kita, ada Ustazah Lulung yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita kajian dari surah An-Nisa. Tadi ayatnya ayat ke-34, sekarang ayat 35 ya. Untuk itu kepada Ustazah Lulung kami persilakan. Fadhal. Baik, terima kasih Ustadz David Khalik dan juga bunda-bunda semua serta ayahanda dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Gimana nih kalau dalam rumah tangga ada aja salah paham? Entah ibu, entah bapak, entah istri, entah suami, pasti ada. Namanya juga ibadah. Kan kalau ibadah itu pasti ada ujiannya. Ya enggak bunda-bunda? Bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja. Serta ayahanda yang GGS ganteng-ganteng soleh. Yuk kita akan kupas tuntas setajam golok. Oh salah. Setajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Nisa ayat 35 dinyatakan fa'in sikoko bainahuma. Jika ada perselisihan, pertengkaran bainahuma antara kedua suami istri. Maka dalam Al-Quran sebagai pedoman kita, yaitu yang pertama adalah datangkan hakamam min ahliha. Orang yang bijaksana dari keluarga perempuan. Au hakama min ahlihi, yaitu orang yang bijaksana dari keluarga laki-laki. Jadi jangan berat sebelah. Misalnya saya berantem nih sama suami nih misalnya nih ya. Misalnya lo ya. Saya makan sakinah mawaddah warahmah saya mah. Misalnya amin rabbal alamin. Misalnya ada persengketaan, jangan keluarga saya aja yang ngomong. Harus ada keluarga suami. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau ada persengketaan dua-duanya itu datangkan keluarganya. Jadi nggak berat sebelah, nggak terlalu ngebelain kita, nggak terlalu ngebelain suami, ya nggak sih? Karena kadang-kadang kan orang tuh kalau udah berantem tuh mencari dukungan, cerita sana, cerita sini, suami saya tuh ya, istri saya tuh ya, padahal dulu saling cinta. Berapa banyak maaf, na'udzubillah min dzalik, rumah tangga yang dulunya saling cinta, saling sama-sama menuju sakinah, mawaddah rahmah, karena terjadi perceraian, yang ini ngejelekin sini, yang ini ngejelekin sini, dia nggak tahu di bawahnya ada anak-anak yang masih bersih dan suci. Jadi yang pertama kata Ibnu Abbas, yuk datangkan seorang yang adil dari keluarga perempuan. Dan juga dari keluarga laki-laki. Yang kedua, kenapa disebut hakaman? Karena agar berpikir dengan bijaksana. Kata Abu Tolha yang menjadi utusan dari keluarga laki atau perempuan ini dengan niat bukan memisahkan. Tapi niatnya menyatukan dan islaha bainahuma, memperbaiki di antara keduanya. Understand? Gitu dong. Nah jadi itu ya, jadi kita harus ngobrol sama orang terdekat. Jangan kalau ada masalah ngobrol sama orang yang gak kenal kita. Gak tahu rumah tangga kita. Justru kita ngomong sama yang dikenal oleh kita. Tadi keluarga. Misalnya mungkin kita ngobrol sama tante ya. Karena tante sudah pengalaman dalam berumah tangga. Kita ngomong deh tuh, tante gimana nih, suami saya begini, aku begini. Ya udah. Jadi dia harus berpikir bijaksana.
Karena apa? Kalau kita omongin semua keluar aib-aib keluarga kita tidak menjaga surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaian buat suaminya. Dan suami adalah pakaian buat istrinya. Pakaian apa Bu artinya? Nutupin aurat. Dulu aja waktu cinta-cintaan, ngomongnya cakep-cakep. Pas udah benci, langsung kejelekannya keluar. Ini perlunya ada seorang hakama min ahliha wa hakama min ahlihi. Keluarga dari laki, keluarga dari perempuan yang bijaksana. Yang kedua, dengan niat waktu ngobrol musyawarah adalah islaha bainahuma. Yaitu mengadakan perbaikan, bukan dengan niat memisahkan. Karena kebanyakan orang kalau nyari saudara atau nyari pembelaan niatnya apa? Pokoknya pisah. Gak bisa kayak gitu. Kalau cuma gara-gara masalah ekonomi bisa kita omongin ya gak Pak? Kita kerjasama. Jangan sampai perempuan-perempuan nih maaf yang katanya single fighter yang artinya punya suami tapi suaminya katanya kurang berusaha. Kemudian jadi sombong. Serba salah nih. Seorang wanita kalau kerja duitnya lebih banyak daripada lakinya dia jadi ngelunjak. Tapi kadang-kadang begitu juga laki-laki. Kalau duitnya udah banyak, pengennya kawin lagi. Bener gak Pak? Jadi ini sama-sama punya kekurangan. Perempuan lebih banyak duitnya, songong. Suami lebih banyak duitnya pengen cari yang lain. Atau kebalikannya, kalau perempuan gak punya penghasilan sama sekali dikatain. Makanya kamu ikut bantuin cari duit dong. Jangan minta terus sama suami, begitu katanya. Tapi kalau misalnya suaminya mungkin berkekurangan juga minder. Maka kita minta kepada Allah sakinah mawadah warohmah. Jadi yang punya kelapangan rezeki jangan sombong. Kalau sombong rezeki di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kata surat 42 ayat 27 nih pemirsa ya. Cahaya hati Indonesia. Nah, semangat dong ya. Jadi kalau misalnya kita ini pengen dikasih rezeki yang banyak di dalam rumah tangga, kita harus apa? Harus tawadu. Karena dinyatakan dalam Quran kalau mereka diberikan rezeki walau basa tolo diskoli ibadihi labagau fil ardi. Ada orang-orang yang kalau dikasih rezekinya banyak dia jadi belagu. Si istri jadi belagu karena banyak penghasilannya atau suami jadinya semena-mena. Maka kita di sini harus taat kepada suami selama suami tetap menjalankan syariat-syariatnya. Dan seorang suami juga hargai istri. Dia bekerja atau tidak bekerja, dia adalah ibu daripada anak-anak kita. Repot Pak kalau nggak ada istri di rumah, berantakan rumah, understand? Yes. Kalau kita di rumah, insya Allah rumah rapi. Tapi kalau kita pergi aja tuh, nginep mungkin ada acara reuni, pulang-pulang, penggorengan di mana, anduk di mana, ya kan? Tapi kalau suami yang pergi, kita di rumah, insya Allah rapi. Jadi yuk kita dalam surat An-Nisa ayat 35 dinyatakan, carilah orang yang bijaksana, bukan mencari orang yang hanya membela kita. Carilah yang namanya kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena Quran adalah pedoman dalam hidup kita. Hafizna kullal Quran. Ya Allah, jagalah hidup kami dengan Al-Quran. Hafizna kullal Quran, jawidna tolkol lisan. Kan begitu? Kira-kira begitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Lulung. Bu. Ya. Bu. Ya. Jadi enakan suami punya duit apa istri yang punya duit? Dua-duanya punya duit betul. Alhamdulillah. Gimana pun suami kita, gimana pun juga istri kita Pak. Udah satu paket, terima aja. Doain supaya istrinya jadi istri yang soleha. Bu. Kalau ada suaminya belum rajin sholatnya, ngajinya masih belum, ilmu agamanya masih kurang bijak dalam hidup, doain supaya bisa jadi imam yang baik bagi rumah tangga. Tapi Kak David kadang-kadang gitu, kalau suami kerja kan katanya duit suami duit kita. Iya. Duit kita. Kadang-kadang lucu, udah duit kita yang nyari katanya punya suami. Gimana itu? Aduh udah jangan nanya sama saya. Bukan saya orangnya bukan. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan berbagi keberkahan tentunya hanya di sini bersama dengan Wah White Coffee hanya di Cahaya Hati Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jemaah, mau dapat hadiah enggak? Kalau mau dapat, jawab pertanyaan dari saya ya. Hadiahnya 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, tapi dipotong pajak ya Bu ya. Pertanyaannya adalah, apa tema kita hari ini? Siapa yang bisa? Ayo silakan Ibu. Ya Ibu. Silakan, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari Majlis Taklim Baitul Husna. Baik Ibu. Pertanyaannya Ibu, apa tema kita hari ini? Saya kira saya bisa jawab. Ya, jadi insya Allah. istri solehah, patuh sama suami ya. Betul? Selamat Ibu, dapat 1 juta rupiah dipotong pajak dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.